Waalaikumsalam, Bos. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat, Bos. Gimana dengan kabar Bu Suatu? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Pak Santo, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Santo kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak ya Pak. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak, yang akan kita lalui. Ya, yang pertama praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Ini Pak, di pagi hari ini kita melaksanakan tahap praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bapak untuk melaksanakan supervisi ya Pak. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bapak nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Santo dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Santo dalam proses pembelajaran Pak. Untuk itu Pak, kita buka percakapan pagi hari ini. Kalau boleh tahu nih Pak, harapan Bapak di pertemuan pagi ini gimana Pak? Jadi harapan saya di pagi hari ini saya bisa lebih terbuka lagi tentang apa yang harus saya persiapkan dan Ibu sebagai supervisor juga mengetahui apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Baik Bapak, tujuan kita di pagi hari ini untuk melakukan diskusi terkait dengan persiapan Pak Santo dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Santo akan menyampaikan materi tentang apa ya Pak? Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan memasuki subbab baru di IPS, Bu. Ini tentang perkembangan ajaran Islam di kerajaan Islam di Indonesia. Ajaran Islam Di Indonesia. di Indonesia ya Kak. Terkait dari materi yang akan Bapak sampaikan, pasti di pembelajaran itu kan ada tujuan yang akan dicapai ya Pak. Jadi tujuan yang akan Bapak capai itu untuk materi itu apa ya Pak Yan? Jadi di eh, materi kali ini tujuannya yaitu siswa mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan sejarah-sejarahnya bagaimana kerajaan-kerajaan itu masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya siswa juga mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan tersebut. Oke Pak, luar biasa sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bapak buat, itu kira-kira area mana nih Pak yang akan Bapak kembangkan? Areanya mungkin hampir ke seluruhnya, Bu, ya, karena menurut saya ini materi ini cukup simpel tapi sangat dalam, karena hampir keseluruhannya menjadi fokus ke saya dari awal sampai akhir nih, dari mulai pengenalan kerajaan-kerajaannya sampai pada siapa-siapa tokoh-tokoh yang kemudian mengembangkan sehingga Islam itu berkembang di Indonesia. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak, area yang akan dikembangkan nanti. Kemudian nih Pak, sebelum kita melakukan supervisi, tentu ada persiapan-persiapan khusus yang akan Bapak laksanakan di dalam kegiatan supervisi nanti ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa persiapan-persiapan yang sudah Bapak siapkan untuk supervisi nanti? Oke, jadi kebetulan di metode kali ini saya lebih mengarah pada diskusi ya, karena materinya cukup mendalam. Memang saya tidak menggunakan media yang terlalu digital, namun saya yakin ketika anak-anak diberi kesempatan untuk membaca, kemudian mereka dapat berdiskusi sesama teman sejawat mereka, mereka bisa menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pemahaman yang mereka dari pembaca yang mereka baca. Kemudian saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan pemantik yang kemudian saya minta pada siswa untuk menyampaikannya berupa di dalam sticky note. Dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kami di dalam pembelajaran. Secara umumnya tentu sebagai guru saya sudah mempersiapkan buku referensi dan juga RPP-nya tentunya, Bu, ya. Namun metode diskusi adalah menjadi salah satu inti dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Pak, nampaknya sangat luar biasa sekali strategi yang sudah Bapak siapkan untuk membuat peserta didik kita selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran ini ya Pak.
Pak Santo, kira-kira pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan dengan matang itu akan dilaksanakan pada hari apa, Pak? Rencana saya di hari Senin, Bu. Karena hari Senin ini saya punya jam dari pagi, waktunya cukup panjang, dari jam pelajaran, Bu. Sehingga menurut saya jam ini sangat cocok untuk menyampaikan pembelajaran, memberikan waktu untuk mereka berinteraksi sampai dengan berdiskusi dan merefleksi. Iya, Pak. Baik, Pak. Untuk kegiatan selanjutnya, Pak, ini kan kita sudah berdiskusi mengenai percakapan praobservasi ya, Pak. Yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini apa ya, Pak? Saya semakin percaya diri untuk membawakan materi ini dengan baik, dan tentu saya berharap materi ini benar-benar dapat dikuasai oleh siswa sesuai dengan rencana saya. Baik, Pak Santo. Terima kasih Pak Santo sudah meluangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang ya, Pak. Insya Allah nanti di hari apa tadi, Pak? Hari Senin kita bertemu kembali. Mungkin Bapak sudah mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang akan disampaikan, yang akan ini ya, Pak ya. Nanti kebetulan saya akan mengobservasi Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih Pak Santo. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kira-kira doa mulai. Pak Mantul, Hari Gesang, Gisang apa Gesang? Afif, Henry, Asrifa, Aska, Aurel, Auzila, Beni, David, Devina, Dea, Dea sakit, jaga, Piket, Dimas, Dina, Dinda, Wanita, Pedro, Pana, Masinta, Muhammad Nur, Nabila, Nova, Raffi, Ramadan, Ridwan, Susi, Tania, Yofi, sakit apa? Berapa hari sudah? Baru hari ini. Zalfia, ada yang belum terpanggil?
Sudah? Oke. Pelajaran kita sampai materinya sampai dapat ada mobilitas. Siap. Dari materi kemarin ada yang mau ditanya? Tidak? Cukup jelas? Jelas ya? Baik, kalau cukup jelas berarti kita mulai dari 114 tentang interaksi budaya dan masa kerajaan Islam. Oke, kita baca dulu materinya. Di halaman 114 itu bagian 1 ada bagaimana perkembangan agama dan budaya Islam di Indonesia. Dengan bagian kedua di halaman 115 bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Sampai ke halaman 118. Kita berliterasi 10 sampai 15 menit. Baca dulu, nanti tolong bacanya dipahami, nanti kita lanjutkan. Sudah? Saya jelaskan ya. Saya sudah bagikan sticky note-nya ke meja kalian masing-masing, per orang dapat 2 lembar. Cek lagi mana tahu ada yang lebih, kalau lebih itu bonus rezeki. Kalau kurang disampaikan. Nah, di depan sudah saya buat 3 blok. Blok A-nya. Satu lah ya. Ini khusus meja yang sebelah sini. Nomor 2-nya meja yang ini, yang ketiganya meja. Nah, kalau ternyata sticky note kalian nanti sudah nggak nempel, taruh aja di bawah. Ya, letakkan di bawah. Sudah cukup bacanya? Boleh ditutup? Boleh ditutup? Oke, sudah semuanya? Ya, sudah. Nah, biar nggak terlalu tegang, saya mau pakai slogan sini. Jadi kalau saya tanya seperti ini, kita mau ngapain di sini? Jawabnya bersenang-senang. Sip? Ya, biar belajarnya nggak sepaneng aja, biar di depan agak fresh dikit. Oke? Kita mau ngapain di sini? Sudah sarapan? Ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah sarapan. Oke, saya ulangi ya, ya semangat. Mau ngapain kita di sini? Bersenang-senang. Oke, kalian sudah berliterasi sekitar 15 menit. Ada yang mau ditanya dari bacaan kalian? Sebelum saya kasih refleksi tentang materi hari ini, ada? Jadi 2 poin perkembangan Islam ke Indonesia. Iya. Ada? Tidak? Kalau tidak, kita manfaatkan sticky note-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing kalian sudah saya bagikan 2 lembar sticky note. Sebenarnya bisa jadi kalian selesai di 1 sticky note, tergantung besar kecil tulisan kalian. Yang perlu kalian buat di sana, yang pertama jelas nama. Yang kedua, saya ada pertanyaan sedikit terkait refleksi, untuk merefleksi belajar kalian. Jadi yang kalian baca itu kalian hanya membaca atau memang kalian sudah membaca? Beda. Oke ya. Refleksi pertama. Tidak perlu ditulis pertanyaannya. Refleksinya tidak perlu ditulis di sticky note. Namanya buat dulu. Sudah namanya? Di bagian pertama tadi
mengisahkan tentang perdagangan dan perjalanan Islam di Asia. Pertanyaan saya, para pedagang-pedagang ini, atau yang karena kita membahas tentang pergerakan sejarah Islam masuk ke Indonesia, pertanyaan saya, bagaimana sistem musafir itu masuk dan menyebarkan Islam di Indonesia? Bagaimana para musafir, jadi mereka itu adalah pedagang yang masuk ke Asia, salah satunya Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka menyebarkan Islam di Indonesia? Silakan. 2 menit ya. 2 menit. Banyak. Sudah? Pertanyaan kedua. Dari hasil bacaan kalian di poin kedua, subbab yang kedua itu menerangkan tentang perkembangan Wali Songo dan keberadaan Islam di dalamnya. Pertanyaan saya, menurut kalian apa yang menyebabkan pada masa itu masyarakat banyak yang berminat untuk masuk Islam? Apa yang menyebabkan masyarakat banyak karena jumlahnya memang signifikan itu masuk Islam? Sudah? Tempel aja, tanggal ke depan. Iya, tempel. Enggak pakai dititip ya? Kalian sudah bisa. Kan saya bilang tadi, kalau cukup 1 lembar, yang selembar segini. Sudah semuanya? Oke, sudah nempel semuanya ya. Berarti sudah merefleksi apa yang sudah kalian baca tadi. Pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana mereka masuk ke menyebarkan Islam di Indonesia? Gimana Bi? Dari mana? Ya Allah, Saya bacakan dari si Bima tadi jawabnya seperti ini. Menikah, berdagang, dan budaya. Saya baca dari kelompok yang nomor 1. Dengan cara berdagang dan berdakwah. Ihsan. Beni melalui dakwah, pernikahan dan pendidikan. Oke. Yang nomor 1 tidak menjawab. Andri. Kenapa nggak dijawab? Jangan. Saya cari yang unik-unik kan. Devina nomor 1 menjawab menikah, pendidikan, perdagangan, dan dakwah. Kenapa dijawab seperti itu? Kenapa jawabannya itu? Dijawab aja kan. Pendidikan itu kan kita belum tahu. Yang dijawab dia benar atau salah, saya nggak jawab, nggak ngomong apapun ya. Kenapa jawabnya? Di buku ada. Di buku ada. Pasti di buku seperti itu ya. Oke. Perhatikan. Sebenarnya jawaban kalian tidak terlalu jauh dan beberapanya benar. Mereka itu tidak 100%, ya. Mereka itu tidak 100% pedagang dan musafir. Mereka disebut musafir karena mereka datang dengan berdagang. Mereka disebut musafir karena ternyata mereka berdagang sambil berdakwah. Dalam dakwahnya mereka tidak dijelaskan apakah mereka langsung mengajak
pembelinya menjadi memeluk agama Islam. Tidak seperti itu. Ingat ya, ketika mereka masuk ke Indonesia, agama di Indonesia sudah ada dua agama. Apa itu? Hindu dan Buddha. Itu sudah dua. Jadi Islam itu datang kemudian. Sebagiannya lagi yang datang ke Indonesia itu memang pedagang. Karena hari ini kita belajar tentang perjalanan masuknya Islam ke Indonesia dan Asia, baru kita bertolak ukurnya ke mereka para pedagang dari Arab. Yang kedua itu baru mengarah. Jadi ada persamaan derajat, tidak ada pembedaan kasta di dalam Islam. Yang kedua mudah karena hanya membaca dua kalimat syahadat. Adanya faktor politik, adanya kepentingan. Kita tahu beberapa ada salah satu sunan kita adalah sultan di kerajaan Wijaya atau Majapahit. Wijaya. Ya, jadi sudah dia nama. Mengenal sistem kasta, tidak mengenal kasta sudah dijelaskan. Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai. Jadi tidak ada pertempuran antar agama untuk penyebaran Islamnya. Tidak sama ketika Rasulullah harus memerangi kafir Quraisy. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sudah jam kita juga sudah habis. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memang bisa terserap dan sedikit lebih enjoy dari belajar biasanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Santo, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Santo. Baik Pak Santo, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi ya Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi Pak? Ya, saya senang sekali dengan adanya observasi karena dengan kegiatan observasi ini saya merasa mendapatkan pengalaman dan evaluasi diri. Karena dari kegiatan ini saya mengetahui titik di mana kelebihan dan juga kelemahan dari cara saya mengajar. Baik Bapak, alhamdulillah kegiatan Bapak berjalan dengan baik Pak. Kemudian ini Pak, untuk kegiatan selanjutnya bisakah Bapak ceritakan untuk area-area pengembangan yang Bapak lakukan di observasi? Ya, jadi dari kegiatan observasi kemarin saya masih menemukan beberapa titik kelemahan dari kegiatan yang saya lakukan. Mengingat jam saya kemarin itu 3 jam pelajaran ya, jadi mengkondisikan kelas di 3 jam pelajaran itu sangat sulit dengan materi yang kebetulan kemarin tinggal sedikit, hanya satu subrag, sehingga ada beberapa menit itu memang sedikit kurang kondusif. Jadi kedepannya mungkin saya akan mencarikan sebuah game-game yang dapat mengedukasi siswa dengan materi yang sama, sehingga di sisa dari jam pelajaran pembahasan jam pelajaran saya masih bisa mengevaluasi kembali proses pembelajaran dengan permainan dan mungkin dengan pemanfaatan aplikasi lain. Iya Pak, kayaknya asik ya Pak. Itu merupakan salah satu dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian Pak, untuk pengembangan yang Bapak lakukan, apakah sudah berhasil dengan baik Pak? Dari kegiatan pembelajaran yang lalu sebenarnya sudah berjalan di awal, mulai dari kegiatan diskusi, kemudian melakukan saya naikkan dan melakukan refleksi secara berkelompok dan juga individu, semua berjalan dengan baik. Namun sekali lagi kami menemukan titik lemah ketika ada pemilihan jam
saat pembelajaran. Gitu ya Pak. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan gimana kelemahan dari langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan Pak? Baik, jadi di kegiatan kemarin sebenarnya di FPP-nya sudah saya persiapkan di 3JP. Namun di proses perjalanannya sedikit cepat ketika kita melakukan tanya jawab. Diskusinya sudah kita susun sekian menit, semuanya berjalan. Namun ketika kita melakukan refleksi bersama siswa tentang pembelajarannya, mungkin karena cara berpikir dan pengembangan siswa terhadap materi ini masih terlalu dangkal ya, karena ini masih SMP. Jadi mereka hanya bertanya dan menjawab yang memang sudah mereka bahas di buku saja. Jadi tidak ada pengembangan yang lebih luas di materi. Sehingga perjalanannya lebih cepat dan kami menemukan titik kekurangannya memang ada jam-jam yang kurang efektif bisa kita gunakan. Iya Pak. Oh iya Pak, dari kendala-kendala yang Bapak temukan di dalam pembelajaran Pak, mungkin ada solusi-solusi yang mungkin Bapak temukan untuk mengatasi masalah itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah mempelajari beberapa aplikasi game edukasi. Ini akan lebih menarik menurut saya, karena walaupun nanti ke depannya saat melakukan refleksi pembelajaran terjadi tanya jawab yang singkat, saya masih bisa menggunakan aplikasi edukasi sehingga kegiatan refleksinya mungkin bisa lebih menarik lagi, sehingga tidak ada jam-jam yang mungkin akan terjadi pelanggaran jam di saat pembelajaran saya. Kayaknya memang rencana yang Bapak itu ini ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk melaksanakan apa yang Bapak rencanakan itu kira-kira apa nih? Rencana saya untuk uji coba game edukasi minggu depan saya akan mulai uji coba, Bu, karena alhamdulillah sampai dengan kemarin saya sudah menguji coba secara mandiri game edukasinya, ada beberapa game edukasi yang saya coba pelajari. Mungkin nanti bisa digunakan salah satunya secara bergantian di beberapa minggu, terutama di semester depan, karena ini sudah menjelang minggu akhir di semester ini. Artinya memang untuk mengisi kekosongan yang ada, insya Allah minggu depan saya sudah menyiapkan. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bersama dengan teman-teman itu bisa terlaksana dengan baik ya Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sempatkan untuk percakapan dari pasca observasi ini. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini. Terima kasih Bu Puswatun dan Pak Santo, sehat semua ya. Ya, dari coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Puswatun terhadap apa sejawabnya Pak Santo, guru kita memberikan ya tadi di SMP yang sudah dilakukan observasi kemudian observasi di pasca observasi Ibu Puswatun sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada siswa sehingga bisa menggali potensi yang ada dalam diri. Terima kasih Bu Puswatun, mudah-mudahan di selanjutnya bisa melaksanakan situasinya lebih tepat. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ika atas tanggapan dan umpan balik yang terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini Bu. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai percakapan pra observasi, kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi.